Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Senang sekali kita bisa bertemu kembali di ibadah online Kabar Sukacita Komisi Wanita GPDI Mahanaim Bandung. Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan jiwa kita dipuaskan. Karena Tuhanlah pengharapan kita, perlindungan kita bagi kita semua. Puji Tuhan. Ya
Yesus, sungguh Tuhan, nama-Mu yang besar, nama-Mu yang kuagungkan, nama-Mu yang kami muliakan, nama-Mu yang kami sembah Tuhan. Engkaulah Allah kekuatan kami, Engkaulah Allah perlindungan kami Tuhan. Dan saat pagi hari ini Bapa, kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Kalau kami boleh bersama-sama dalam ibadah pada saat ini, kami boleh terus memuliakan nama-Mu, kami terus boleh memuji-muji nama-Mu, mengagungkan, membesarkan nama-Mu, sebab Engkaulah yang layak Tuhan untuk kami muliakan, Engkaulah yang layak untuk kami sembah. Dan kami percaya Tuhanlah pengharapan kami, Tuhanlah perlindungan kami Tuhan. Biarlah mulut kami selalu dipenuhi dengan pujian, mulut kami selalu dipenuhi dengan pengagungan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami yakin, kami percaya bersama-sama setiap kami kaum wanita-Mu yang ada, kami boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh membawa setiap korban pujian kami di hadapan-Mu. Dan biarlah ini Tuhan boleh menyukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami selalu ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kembali kami akan memberikan setiap hati kami Bapa. Kami rindu Tuhan, kami terus haus untuk mendengarkan suara-Mu Bapa. Berfirmanlah Tuhan, Engkau yang akan menerangi setiap kehidupan kami, Engkau yang akan meneguhkan dan selalu membaharui pribadi kami dengan kekuatan firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu Bapa, biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, hamba-Mu boleh menyampaikan setiap isi hati-Mu dan mengurapi kami kaum wanita-Mu yang ada Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan setiap kami Bapa untuk bersama-sama kami boleh mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada sukacita Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang akan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berikan yang terbaik hati kami untuk kami diberkati dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh kembali bertemu dalam ibadah online dari Komisi Wanita Mahanaim yang ada di tempat ini. Biarlah kita semua bersyukur atas setiap kasih dan penyertaan Tuhan ya. Saya mengucapkan selamat tahun baru buat ibu-ibu semuanya. Belum terlambat pastinya karena kita masih ada di bulan Januari ini. Dan saya percaya ibu-ibu semua pagi ini ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Amin. Biarlah kita tetap setia di dalam ibadah kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan pagi hari ini mari sama-sama kita mau pakai waktu ini untuk kita boleh merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang terus membukakan pengertian kepada kita. Kita buka hati kita untuk menerima setiap firman Tuhan ya. Puji Tuhan, tahun ini kita boleh ada, kita boleh mengucap syukur tentunya ya, karena kita bisa meninggalkan, melewati tahun yang lalu. Tentu bukan karena kuat dan hebat kita, semua karena berkat Tuhan. Dan kita juga tidak mungkin untuk kembali ke waktu yang lalu, tetapi kita tetap terus bergerak maju. Kita memasuki tahun ini penuh dengan kekuatan dan semangat yang daripada Tuhan ya. Suatu hari di suatu ruangan kelas ada seorang guru yang menulis angka di papan tulis, dan angka ini harus ditebak apa arti dari angka ini oleh setiap murid yang ada. Guru itu menuliskan angka yang berjumlah 25.550 ya. Guru ini memberikan pertanyaan, ayo siapa yang bisa menebak apa arti angka ini? Tentu semua murid-murid juga menjadi bingung apa yang dimaksud oleh guru ini, dan tidak ada satupun yang bisa menjawab. Ternyata angka ini adalah ketika guru itu menjelaskan jumlah hari di mana
Seperti di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90 dikatakan bahwa umur manusia itu adalah 70 tahun, ya. Bahwa 70 tahun dikalikan 365 hari, keluarlah akan angka yaitu 25.550. Jadi 70 kali 365 hari. Nah, ketika melihat angka 25.550 hari ini, tentu menjadi satu perenungan juga bagi kita bahwa begitu singkatnya umur kehidupan dari manusia. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10. Kita akan simak ayat-ayat ini dengan baik, ya. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Mazmur 90 ini adalah gambaran daripada doa daripada Musa sebagai abdi Allah. Jelas Musa katakan manusia itu hidupnya 70 tahun. Kalaupun 80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ya, dari situ guru ini memberikan ilustrasi ini. 70 kali 365 hari, itulah waktu yang ada, waktu yang diberikan. Kalau kita bisa melewati, puji Tuhan. Tapi banyak kita juga menjumpai, bahkan kita mengalami sendiri, ya, orang tua kekasih kita ketika usianya melewati 70 tahun, bahkan masuk 80 tahun, mereka menjadi lemah, mereka menjadi tidak berdaya, ya, mereka sangat menjadi kondisi fisiknya menjadi mudah sakit dan sebagainya. Itulah kenyataan hidup. Oleh sebab itu Musa menuliskan di dalam Mazmur ini menjadi peringatan bagi kita juga tentunya bagaimana baiknya kita menggunakan waktu. Ya, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah menebus waktu. Nah, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan bunyi firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini adalah satu ungkapan doa daripada Musa. Bagaimana dia minta kepada Tuhan untuk mengajarkan kepada dirinya boleh menghitung hari-hari yang Tuhan berikan. Kalau di terjemahan lain dikatakan, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini. Ya, jadi benar-benar sampai Musa menggambarkan bagaimana kehidupan dia. Kalau kita pelajari di dalam Alkitab, ada 3 periode perjalanan daripada kehidupan Musa. Periode pertama ketika dia ada dalam istana Mesir, istana Raja Fir'aun. 40 tahun kehidupan pertama, dia menjadi seorang pemuda yang tumbuh hebat, yang gagah perkasa, ya, karena inisiatif dari kakaknya, dari ibunya. Musa ini dihanyutkan di dalam sungai sehingga dia tidak dibunuh, tetapi dia justru menjadi anak angkat dari putri Fir'aun. Itu masa periode pertama Musa hidup. Dan periode kedua ketika Musa ada di tanah Midian, di mana dia sebagai pengembala kambing domba dari mertuanya. Ya, bagaimana di situ sepertinya Musa tidak ada apa-apanya. Dia hanya sebagai pengembala kambing domba. Dan periode ketiga ketika usianya melewati masuk dalam usia yang ke-80 tahun, di situ Musa berjumpa dengan Tuhan lewat semak belukar yang menyala. Bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya, menyatakan tujuannya kepada Musa, panggilannya kepada Musa, untuk Musa diutus untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Walaupun banyak keluh kesah yang Musa katakan, banyak sepertinya Musa berbantah-bantah dengan segala kelemahan yang dia miliki, tetapi tujuan Tuhan ada kepada Musa, pilihan Tuhan ada kepada Musa, dan Musa lakukan itu. Akhirnya di periode ketiga itu, di akhir-akhir hidupnya 120 tahun Tuhan percayakan umur kepada Musa, ya, dan dia meninggal di usia itu. Musa boleh membawa bangsa Israel keluar dari Mesir.
dengan berbagai macam hal yang dahsyat dan luar biasa. Kalau kita boleh pelajari di dalam Alkitab, bagaimana pimpinan dan penyertaan Tuhan sungguh nyata. Oleh sebab itu Musa menuliskan di dalam Mazmur 90 ini bagaimana doa syair yang dia naikkan kepada Tuhan, yang dia nyatakan bahwa Musa tidak mau waktu yang Tuhan boleh berikan kepadanya dia pakai dengan sia-sia, walaupun segala keterbatasan yang dia miliki. Tetapi benar-benar Musa ingin pakai hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dia minta, Tuhan ajar kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian. Begitu juga dengan kehidupan kita. Puji Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita ada di tahun yang baru ini, di mana usia kita juga menjadi bertambah. Tentu ini menjadi satu perenungan, ya. Beberapa teman kita sudah ada yang sudah berulang tahun. Kita tentu bersyukur boleh melewati hari-hari yang Tuhan boleh izinkan. Dan biarlah ini menjadi perenungan kita pagi hari ini. Mari Tuhan ajarlah kepada kami untuk menghitung. Mungkin kalau kita ada di usia 50 tahun, kalau Alkitab katakan 70 tahun, berarti sisa hidup kita 20 tahun. Tentu kita tidak mau waktu yang Tuhan boleh berikan kepada kita pakai dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, pembelajaran kita yang sungguh indah boleh kita sama-sama ambilkan hikmat dari renungan pagi hari ini. Bagaimana kita mau menebus waktu kita. Karena di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita sebagai ibu-ibu, komisi wanita yang ada, siapapun kita pagi hari ini. Berapa lama waktu yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dalam terjemahan yang aslinya, pergunakanlah ini adalah artinya menebus. Ya, bagaimana kata yang dipakai di sini adalah kata redeem, menebus. Ketika kata menebus ini juga sama artinya ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus ya kita akan baca. Arti kata menebus di sini, arti kata pergunakanlah waktu di sini artinya menebus waktu yang ada. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 dikatakan bunyi firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Dikatakan firman Tuhan, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini arti kata pergunakanlah adalah menebus waktu. Sama dengan Yesus yang sudah menebus kehidupan kita. Kalau kehidupan kita Tuhan sudah tebus, termasuk waktu di dalamnya, semuanya sudah Tuhan tebus. Jiwa kita Tuhan sudah tebus dengan darahnya yang mahal, lewat kematiannya di kayu salib. Sehingga waktu yang Tuhan percayakan juga kepada kita, itu sudah Tuhan tebus untuk kita boleh kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini boleh kembali menyadarkan kita, boleh kembali memberikan pengertian kepada kita. Mari evaluasi setiap kehidupan kita. Sudahkah kita benar-benar seperti daripada doa Musa tadi, supaya kita boleh menghitung hari yang sudah Tuhan percayakan? Apakah kita sudah benar-benar memakai waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita, percayakan kepada kita untuk ada di dalam kehendak-Nya? Sehingga firman Tuhan katakan kita diberikan satu hikmat, hati yang bijaksana, hati yang penuh dengan pengertian, hati yang bisa menilai
mana yang lebih penting, mana yang tidak penting. Itu yang harus kita lakukan, ya. Walaupun sepertinya kita tidak diam, kita tidak bergerak, tetapi waktu ini bergerak. Dari detik, dari menit, dari jam, semuanya bergerak. Bumi ini bergerak, ya, walaupun sepertinya kita hanya diam saja. Dan memang inilah yang digambarkan oleh Musa, bahwa kita menyadari, kita mau evaluasi setiap waktu yang Tuhan boleh percayakan. Karena kita ini adalah manusia yang fana, manusia yang hidupnya hanya sementara. Kalau kita kembali di dalam Mazmur, ayat yang pasal yang ke-90 tadi, ayat yang ketiga dikatakan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ayat yang kelima, Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Jadi begitu sementaranya, begitu singkatnya hari-hari yang dimiliki oleh manusia dibandingkan dengan waktu yang Tuhan punya, ya. Bagaimana Tuhan nyatakan bahwa Engkaulah Allah selama-lamanya, Engkaulah Allah yang kekal, Engkaulah Allah Alfa dan Omega. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang memiliki dan yang menguasai waktu yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari kita sikapi setiap apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Sudahkah kita pakai waktu kita dengan sebaik-baiknya? Jangan sampai kita menghabiskan waktu kita hanya untuk kesenangan kita, hanya untuk hobi kita, atau mungkin kita menghabiskan waktu dengan hal-hal yang hanya memuaskan tubuh kita. Sedangkan kita tahu bahwa kita memiliki jiwa, memiliki roh yang harus senantiasa ada berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari perbanyak waktu kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Kita lawan segala keinginan daging ini, untuk kita boleh kepersembahkan hidup kita kepada Tuhan, termasuk waktu kita, untuk kita benar-benar selalu rindu ada di dalam hadirat-Nya. Sehingga kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan. Terlebih di hari-hari ini, firman Tuhan katakan hari-hari yang jahat, ya, dan kita juga alami bagaimana dahsyatnya hari-hari ini. Tetapi kita bersyukur kalau firman Tuhan datang kepada kita pagi ini, boleh membuka hati kita, membuka mata rohani kita, untuk kita boleh persembahkan waktu benar-benar yang kita miliki hanya untuk kemuliaan Tuhan. Periksa kehidupan kita semua. Mungkin ketika kita jamnya beribadah, mari kita beribadah. Walaupun mungkin secara online atau secara tatap muka apapun itu, biarlah benar-benar kita berikan waktu yang terbaik. Ya, mungkin ketika ibadah online kita benar-benar menikmati, ketika memuji Tuhan bersama ibu-ibu yang ada di tempat ini, mari kita puji Tuhan dengan baik. Kita tanggalkan dulu kesibukan kita, hanya beberapa menit di dalam sama-sama untuk kita beribadah. Ketika mungkin ada jam-jam tertentu untuk kita boleh masuk ke kamar kita, untuk kita boleh berdoa, merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, sehingga benar-benar waktu yang Tuhan boleh percayakan kita pakai dengan baik. Dan mungkin juga kita bisa mengerjakan segala aktivitas kita, ya. Kita juga mungkin bisa melakukan apa yang menjadi kegiatan kita sebagai ibu-ibu. Tentunya waktunya itu begitu padat, tetapi biarlah kita meminta hikmat dari Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan untuk kita mengatur waktu yang Tuhan boleh percayakan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya pagi hari ini kita semua mari sama-sama kita koreksi hidup kita. Apapun yang sudah kita lewati di tahun yang lalu yang tidak baik, kita mau tanggalkan. Kita mau masuk ke tahun yang baru ini dengan semangat yang baru, komitmen yang baru, sesuai dengan firman Tuhan ini. Kita mau sadar untuk begitu singkatnya waktu yang kita miliki ini, dan kita mau pakai untuk waktu yang ada ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, haleluya.
Biarlah kita semua menyadari apa yang Tuhan rindukan untuk kita kerjakan. Kalau Tuhan boleh memanggil Musa, ada satu hal yang Tuhan nyatakan. Mungkin hari-hari ini ada yang Tuhan nyatakan untuk kita kerjakan. Mari, jangan tunda-tunda. Kesempatan hanya datang untuk satu kali, ya. Istilah katakan, kesempatan tidak akan datang untuk kedua kali. Mari, ketika kesempatan kita untuk melayani Tuhan, pakai untuk melayani Tuhan. Kesempatan ada untuk kita berbuat baik, pakai untuk kita berbuat baik. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita lewat kuasa Roh Kudus-Nya, memberikan pengertian kepada kita, biarlah kita tidak menunda-nunda apa yang harus kita kerjakan. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kita boleh memiliki Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Kalau Dia sudah memberikan kehidupannya bagi kita, kita juga rindu boleh memberikan yang terbaik tentunya bagi Tuhan kita, termasuk waktu yang Tuhan boleh percayakan kepada kita. Bersyukur kalau toh ada di antara kita yang mungkin hari ini kita datang, kita mengakui di hadapan Tuhan, ampuni Tuhan akan setiap dosa kami, pelanggaran kami, ketika kami tidak mempergunakan waktu dengan tidak baik, dengan tidak bijaksana. Kita minta ampun kepada Tuhan, dan kita mau baharui hidup kita di tahun ini supaya lebih baik lagi. Dan saya percaya, yakin bahwa berkat Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, biarlah saat pagi hari ini, mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita minta terus, Tuhan ajar kami, untuk kami boleh menghitung hari-hari kami, sehingga kami boleh memiliki hati yang bijaksana. Ajar kami agar kami beroleh
Engkau terus Allah yang sudah membentuk kehidupan kami dengan setiap kebenaran firman-Mu yang boleh menuntun langkah hidup kami untuk kami lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau tanamkan setiap kebenaran firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami semuanya. Beri kami hati yang bijaksana, beri kami hati yang penuh dengan pengertian, supaya kami boleh mempergunakan setiap waktu yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga sungguh hidup kami boleh memuliakan, hidup kami boleh menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya berkat Allah melimpah atas setiap kehidupan seluruh kaum wanita-Mu, baik kami di tempat ini, baik yang ada di rumah, semua ada dalam berkat perlindungan Tuhan. Dan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu terus yang akan memberikan kami kemampuan untuk kami boleh melewati setiap hari, setiap waktu yang Tuhan percayakan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu, kami sudah di tahun ini kami sudah mulai ibadah online, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan oleh Ibu Gembala kami, Ibu Desi, pimpin pujian oleh Ibu Dewi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengingatkan ibu-ibu yang ada di rumah maupun yang ada di sini, kita akan kembali beribadah tatap muka di tanggal 26 Januari jam 4 sore. Kita ketemu, ayo ibu-ibu, kita bergabung, kita mendengarkan firman dan menaikkan puji-pujian. Itu ibu-ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sukacita.